Hello, bagaimana jika kalian memiliki keluarga kaya tapi hasil dari mengorbankan banyak orang sehingga satu desa dipenuhi hantu aura kebencian seperti cerita ini dari film Kitaro Tanjo, GGG no Nazo. Kita langsung aja ke ceritanya. Seorang reporter datang ke hutan untuk mencari berita mengungkap misteri tentang urban legend sosok yokai bernama Kitaro. Semakin dalam masuk hutan dipenuhi kabut, dan semakin tebal, terdengarlah suara, Anda harus kembali. Sosok Kitaro muncul bersama Neko dan reporter meminta Kitaro menceritakan sesuatu. Kitaro dan Neko langsung pergi dalam terowongan dan terowongan itu bernama Nagura. Reporter mengikutinya dan melihat sebuah desa terbengkalai. Reporter terus melangkah hingga masuk dalam gerbang rumah, lalu mulai menginjak lantai kayu dan di depan muncul samurai. Reporter mencoba mendekatinya tapi lantai yang diinjaknya lapuk sehingga reporter terjatuh di depan boneka gadis Jepang. Reporter segera menelusuri ruangan dan mengambil gambar di setiap sudut ruangan, terlihat tempat tidur dengan bercak-bercaknya, alat-alat medis dan juga tempat tidur tertumpuk yang jumlahnya sangat banyak. Lalu melewati sebuah pintu dan terlihat gerbang kuil sepanjang jalan. Ketika masuk, tidak sengaja kakinya menyentuh sebuah bola yang terpental ke dinding dan masuk jurang. Reporter mulai ketakutan dan saat berbalik tepat di depan wajah ada Kyokatsu membuatnya berteriak. Kembali ke tahun 1956, seorang wanita berteriak karena mengetahui kepala keluarga telah meninggal dunia. Di Tokyo, di Bank Darah Imperial, ada begitu banyak orang mengantri. Seorang kepala bagian menerima telepon dan mendengar kabar kematian Tokisada Ryuga. Kepala bagian segera memberitahukan hal ini pada direktur perusahaan. Direktur merasa siapapun pengganti Tokisada sebagai kepala keluarga akan memiliki kekuatan besar dan kepala bagian berharap Katsunori sebagai penerus, walaupun bukan keturunan langsung Tokisada. Secara tiba-tiba Mizuki masuk dan berpendapat, seharusnya Tokimaro sebagai penerus, namun dia memiliki masalah kesehatan parah, maka seharusnya Katsunori terpilih sebagai penerus karena Tokisada lebih banyak menaruh kepercayaan sebagai presiden direktur perusahaan. Mizuki minta izin untuk pergi ke rumah keluarga Ryuga di desa Nagura karena merasa memiliki hubungan yang baik dengan Katsunori. Mizuki yakin jika berangkat naik kereta malam, maka besok siang sudah sampai. Direktur memberikan izin dan mempercayakan masa depan perusahaan pada Mizuki. Malam itu Mizuki berangkat dan sebelumnya Mizuki telah mempelajari keluarga Ryuga. Reputasi farmasi Ryuga telah menyebar sampai ke Rusia dan Cina. Tokisada sebagai perintis dalam kisah sukses perusahaan farmasi, yang memproduksi sebuah obat dalam botol kecil, namun keluarga Ryuga seperti diselimuti aura misteri. Mizuki yakin setelah ini, dia bisa menduduki posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Mizuki menyalakan korek, tapi tiba-tiba lampu berkedip dan mati. Seketika muncul seseorang rambut putih memberitahu ada wajah-wajah kematian yang mengikuti Mizuki. Mizuki tersadar ketika merasakan panas di jarinya dan lampu kembali menyala, tapi pria itu telah menghilang. Mizuki naik taksi menuju desa Nagura. Sopir taksi merasa heran karena Mizuki mau ke desa itu bahkan penduduk di sekitar desa saja tidak berani ke sana. Lalu sopir taksi mengantarkannya sampai di depan terowongan Nagura. Mizuki berjalan beberapa saat dan dari kejauhan melihat seorang gadis bernama Sayo dan Mizuki tahu dia adalah anggota keluarga Ryuga. Mizuki menghampirinya dan menawarkan bantuan saat melihat tali sandal Sayo putus. Mizuki minta izin untuk memperbaikinya. Awalnya Sayo menolak. Mizuki segera menjelaskan maksud kedatangannya dari Tokyo, untuk bertemu perusahaan farmasi Ryuga. Lalu Mizuki segera menyelesaikannya. Setelah itu, seorang anak bernama Tokiya datang dan bertanya asal Mizuki. Mizuki segera memperkenalkan diri. Mendengar Mizuki dari Tokyo, Tokiya langsung bertanya tentang permainan Kawakami, yaitu Liga Baseball Jepang. Mizuki berkata bahwa dirinya akan tinggal di desa dalam beberapa waktu sehingga mereka bisa berbicara lebih banyak, lalu Mizuki meminta petunjuk jalan pada Sayo menuju rumah Ryuga. Akhirnya Mizuki masuk dalam rumah besar, seketika ada yang bertanya tujuannya datang dan Mizuki segera memperkenalkan diri, lalu Katsunori menyapa Mizuki dari dalam rumah. Mizuki segera menghampiri dan Katsunori mengajak masuk, lalu memerintahkan pekerjanya untuk menyiapkan kamar bagi Mizuki. Katsunori bercerita bahwa keluarga Ryuga memiliki tradisi tertentu dan desa ini dipenuhi tahayul, terbukti adanya kuil di bukit yang sudah berabad-abad dan kepala keluarga Ryuga memainkan peran sebagai pendeta Shinto di sana. Mereka juga melakukan ritual aneh sehingga Katsunori merasa kurang nyaman. Pintu telah dibukakan, Katsunori masuk dan diikuti Mizuki. Katsunori memperkenalkan Mizuki adalah tamunya sebagai seorang pengamat dari Tokyo. Mizuki segera memberi hormat dan menjelaskan dirinya dari Bank Darah Imperial. Otome adalah istri Katsunori dan sebagai putri tertua Tokisada, dilanjutkan Hinoe sebagai putri kedua yang pernah kawin lari tapi akhirnya kembali. Lalu, Sayo dan Tokiya masuk ruangan. Sayo adalah anak dari Otome dan Katsunori. Ibu Tokiya adalah putri ketiga bernama Toshiko yang menikah dengan wali kota desa bernama Osada. Tidak lama, Tokimaro masuk ruangan dan Katsunori mempersilahkan dokter segera mulai.
Dokter menyampaikan pesan terakhir dari Tokisada dan mulai membacakan isi surat yang ditujukan pada semua keturunannya. Pertama, orang yang akan mengikuti jejak sebagai kepala keluarga adalah putra pertamanya yaitu Tokimaro, kedua adalah Tokiya Osada, yang akan menggantikan Tokimaro kelak. Ketiga, Presiden Farmasi Ryuga, Katsunori, akan tetap dalam perannya, namun, Otome, sebagai ketua dan semua keputusan tentang kebijakan perusahaan akan dipegang Otome. Katsunori tidak terima dengan keputusan itu karena Tokisada pernah menunjuknya sebagai penerus perusahaan. Otome tertawa mendengar itu. Katsunori segera berlari ke dokter ingin merebut surat wasiat. Hinoi juga protes karena namanya tidak disebutkan dalam surat. Keadaan semakin kacau karena beberapa orang juga tidak terima dan bersama-sama datang mengerumuni dokter. Mizuki berdiri menepi dan Sayo mendekatinya minta tolong. Mizuki sepaham karena dia berada di sisi Katsunori. Seketika Tokimaro berdiri dan menangis di hadapan foto Tokisada, lalu berteriak dan terjadi gempa hingga menggeser foto Tokisada. Setelah itu Tokimaro masuk, diikuti Otome dan Otome memanggil Sayo. Sayo pamit pada Mizuki dan mengikuti Otome. Nezumi mendatangi Mizuki dan menunjukkan kamarnya untuk beristirahat. Malam itu Mizuki merasa kecewa dengan tidak terpilihnya Katsunori sebagai kepala keluarga. Saat pagi, ada suara wanita berteriak keluar dari kuil. Mizuki segera datang ke kuil dan melihat dari balik tirai, Tokimaro terjatuh menimpa Nezumi. Terlihat juga Otome sedang duduk di sana. Seseorang berteriak, telah ditangkap seorang tersangka. Terdengar suara Geta dan tampaklah seseorang berambut putih di hadapan mereka. Nezumi memanggil Gege dan berlari. Semua orang yang berkumpul mempercayai bahwa dialah tersangka pembunuh Tokimaro. Osada mengumumkan bahwa akan segera memberi hukuman secara langsung. Saat berlangsung, Mizuki segera menghentikannya dan menjelaskan bahwa belum tentu dia sebagai pelaku. Jepang memiliki undang-undang dan Mizuki menyarankan untuk segera lapor polisi. Otome menjelaskan, tidak mungkin polisi datang karena beberapa saat yang lalu ada laporan terjadi longsor yang menutup jalan akibat gempa kemarin. Mizuki diajak menuju ruang penjara oleh Osada dan Osada minta Mizuki yang mengawasi tersangka, lalu ditinggal pergi. Mizuki menanyakan nama, tapi dia hanya diam. Mizuki mengancam akan memanggilnya Gegero jika tidak bicara. Saat makan malam, Tokiya datang dan Mizuki menceritakan Tokyo akan segera memiliki menara radio tertinggi di dunia. Tokiya terkagum mendengar itu lalu terbatuk-batuk. Mizuki mengkhawatirkan Tokiya dan memintanya segera istirahat. Tokiya mulai menceritakan kekhawatirannya setelah melihat kakek dan pamannya meninggal, dan akan tiba gilirannya. Mizuki segera meyakinkan Tokiya bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi hingga Tokiya dewasa dan tidak ada lagi perang dan penyakit apapun bisa sembuh. Tokiya juga bertanya pendapat Gegero. Gegero berpendapat, Tokiya harus berjuang untuk mewujudkan masa depan seperti itu. Tokiya mengerti, walaupun sulit tapi masa depan akan sepadan dengan itu. Lalu Tokiya pamit pergi beristirahat. Mizuki kembali menanyakan alasan Gegero datang ke desa ini dan Mizuki janji akan mengeluarkannya. Gegero setuju dan bercerita, dia datang untuk mencari istrinya dan temannya merasakan kehadirannya di sekitar sini. Mereka telah terpisah selama beberapa tahun, sambil melihat foto, Mizuki juga ikut lihat foto Gegero bersama istri. Mizuki segera berganti pakaian dan bersiap tidur. Gegero menagih janji Mizuki dan Gegero merasa Mizuki telah berbohong. Akhirnya, Mizuki mengakui tidak bisa mengeluarkannya karena statusnya sebagai tersangka. Mizuki mematikan lampu dan tidur. Saat Mizuki bangun, Mizuki telah berada di dalam penjara dan Gegero telah pergi. Mizuki segera berganti pakaian dan menyelinap keluar untuk mengejarnya. Untung saja tanahnya basah sehingga tampak jejak Geta Gegero. Ternyata Gegero sedang berendam di kolam air panas. Mizuki memanggil Gegero yang terlihat dari kejauhan. Mizuki mendekati dan menanyakan cara Gegero keluar, dengan tenang Gegero menjawab, itu pekerjaan yang mudah dilakukan. Mizuki kembali berjanji membiarkan Gegero pergi, tapi dengan cara yang seharusnya. Gegero segera berdiri dan memakai pakaian dan gelang yang terbuat dari rambut roh leluhur Kumihimo. Mizuki melihat seseorang di jendela, dan dari belakang, Sayo memberitahu bahwa dia adalah Paman Kozo. Mizuki menegaskan Kozo adalah adik Tokimaru tapi tidak hadir di pemakaman Tokisada. Sayo menjelaskan, pikiran Paman Kozo telah memburuk sejak 10 tahun yang lalu, kemungkinan karena telah melakukan pelanggaran. Hinoi dalam keadaan mabuk melihat Sayo dan Mizuki berjalan berdua. Ketika mereka melihat pulau misterius, Sayo memberitahu bahwa tidak ada yang berani pergi ke sana kecuali Paman Kozo. Saat itu, Sayo juga mengungkapkan keinginannya pergi bersama Mizuki ke Tokyo. Lalu terdengar suara Katsunori bertanya sejak kapan mereka sudah menjadi sahabat. Mizuki segera menyangkalnya dan dibenarkan oleh Sayo, lalu Sayo pergi. Katsunori mengajak Mizuki untuk membahas kematian Tokimaro. Katsunori mencurigai keluarga Osada supaya Tokiya bisa menjadi kepala keluarga lebih cepat. Katsunori memberi botol pada Mizuki dan minta Mizuki menyelidikinya karena selama ini sebagai presiden direktur tidak pernah tahu tentang rumus dan metode yang digunakan di dalamnya. Katsunori juga memberikan cerutu yang membuat Mizuki terbatuk-batuk, dan Katsunori tertawa lalu pergi meninggalkannya.
Mizuki pergi ke pinggir sungai dan berniat memenuhi permintaan Katsunori. Tidak lama Mizuki melihat Gegero naik perahu menuju pulau misterius. Mizuki segera mencari perahu dan berusaha mendayungnya. Datanglah Nezumi memberitahu itu bukan cara yang benar, dan Mizuki minta tolong pada Nezumi dengan memanggilnya guru. Nezumi merasa senang dengan panggilannya dan segera mendayungkan sampai di pulau misterius. Mizuki minta Nezumi menunggu dan Mizuki masuk ke dalam hingga melihat pohon tanpa daun, dan terus berjalan sampai di sebuah jurang dengan segel dan Mizuki mulai mimisan. Yokai keluar mengelilingi Mizuki dan salah satunya mendekati Mizuki. Gegero datang, melawan Yokai Lipan dan Gegero berhasil melemparkannya. Yokai lain pun muncul dan semakin banyak, dan ada yang menyerang tapi Gegero mengikatnya dengan gelang. Gegero menggendong Mizuki melarikan diri, lalu melepaskan Geta untuk melawan para Yokai yang lain. Mereka naik perahu, lalu dibantu Yokai air sehingga perahu bergerak sangat cepat. Mizuki tersadar, Gegero berterima kasih dan mereka melambaikan tangannya. Tidak lama terdengar teriakan melihat tubuh Hinoe di ujung pohon. Gegero merasa itu bukan pekerjaan manusia, Mizuki penasaran apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Gegero menjelaskan bukan hanya di desa, di pulau misterius juga dipenuhi yokai dan Gegero mengaku dirinya berasal dari suku hantu yang mirip dengan yokai. Mendengar itu, Mizuki kembali pingsan. Saat Mizuki sadar, Gegero bercerita, suku hantu telah ada di dunia ini sepanjang sejarah manusia kuno, namun, manusia tumbuh lebih cepat dan manusia mulai memburu, mengusir dan mengurangi jumlahnya. Gegero dan istrinya adalah dua terakhir dari jenis mereka. Gegero merasa simpati pada Mizuki, maka dari itu Gegero menyelamatkannya. Malamnya, mereka kembali ke penjara. Mizuki menyadari prajurit Jepang bisa menang melawan Cina dan Rusia, juga memiliki kekuatan luar biasa, ternyata rahasianya terletak pada obat M. Mizuki merasa berterima kasih pada M karena Jepang yang berasal dari kehancuran bisa menuju pembangunan ajaib. Akhirnya, Mizuki dan Gegero sepakat untuk bekerja sama mengungkap misteri M dan mencari keberadaan istri Gegero. Besoknya Mizuki dan Gegero merasa harus kembali ke pulau misterius. Gegero penasaran pada jurang yang dipenuhi energi kebencian yang sangat besar dan bisa bertahan hingga ratusan tahun. Mizuki curiga yokai dari sana telah membunuh Ryuga, tapi Gegero belum yakin karena biasanya yokai terikat pada batas pulau. Mizuki menemui Sayo bertanya tentang jurang di pulau misterius. Sayo mencurigai Mizuki telah ke sana, tapi Mizuki tidak bisa menjawab. Sayo merasa Mizuki berbicara dengannya hanya untuk mengungkap rahasia keluarga Ryuga. Mizuki menjelaskan, niatnya adalah melindungi Sayo dan Tokiya dari sesuatu mengerikan yang terjadi di desa ini. Sayo minta Mizuki berjanji akan membawanya ke Tokyo, maka Sayo memberitahukan apapun yang dia tahu. Awalnya Mizuki ragu tapi akhirnya setuju, Sayo segera berlari memeluk Mizuki karena senangnya. Sayo memberitahu bahwa ada jalan bawah tanah yang bisa tembus sampai pulau, dan Kozo lewat jalan itu. Sayangnya, Sayo belum tahu pintu masuknya. Tapi yang pasti Sayo akan membantu mencari informasi. Malamnya, Mizuki sendirian memandang pulau misterius. Gegero datang membawa sake dari Tengu di sisi lain gunung. Mizuki dan Gegero saling bercerita masa lalu. Dimulai Mizuki yang dulu sebagai prajurit yang diperlakukan buruk oleh atasan dan teman-temannya pun dikirim perang untuk mati. Ketika perang berakhir, dan pulang, ibu telah ditipu oleh keluarga almarhum ayah sehingga kehilangan properti kecil miliknya. Jalanan dipenuhi kelaparan dan yatim piatu. Sementara para pemimpin hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Karena itu, Mizuki berjuang memiliki kekuatan agar tidak diinjak siapapun. Seketika muncul yokai Suru Baby. Gegero bercerita, dulu dia benar-benar membenci manusia, tapi di sisi lain, istrinya mencintai kemanusiaan. Istrinya selalu memperlakukan manusia dengan simpati dan cinta. Gegero bercerita sambil menangis. Saat subuh, Nezumi datang mengirimkan pesan dari Sayo pada Mizuki, tapi ada yang memperhatikan mereka. Setelah itu Mizuki dan Gegero pergi ke balkon bersiap bertemu Kozo. Saat Kozo datang dan melihat Gegero, dia menjerit ketakutan sehingga pulau misterius bergejolak menyebabkan gempa dan Kozo berjalan ke pagar balkon. Segera Mizuki dan Gegero menyelamatkan Kozo dan kertas-kertas berhamburan. Mizuki melihatnya dan memberikan pada Gegero. Kertas itu bergambarkan istri Gegero. Gegero bertanya pada Kozo, di mana wanita ini? Tapi Kozo hanya melihatnya di mimpi. Gegero mendesaknya dan Kozo tetap menjawab tidak tahu. Osada datang membenarkan Kozo sebab Kozo tidak memiliki ingatan siapapun. Kozo bertemu dengannya saat ditahan di gua dan dia berusaha membebaskannya. Tapi usahanya gagal, lalu pikirannya dihancurkan dan ingatannya ditutup. Jika Kozo bukan Ryuga, mungkin sudah tidak bernyawa. Osada mengambil topeng dan menggunakannya, seketika sejumlah pasukan mengelilingi dan menyerang Gegero. Pasukan semakin banyak bahkan ada yang berbadan besar, Gegero mematahkan pagar balkon untuk dijadikan senjata, namun tembakan membuat tubuh Gegero terpental dan jatuh di balkon bawah. Mereka lanjut bertarung dan Gegero menarik kaki musuh dari bawah. Melihat itu, Osada mengeluarkan Kyokotsu yang sangat kuat bahkan gelang Gegero tidak bisa melawan. Gegero melawan dengan Geta tapi balik menyerangnya, lalu Gegero dimakan.
Di dalam tubuh Kyokotsu, Gegero tidak bisa bernafas dan Osada kembali menariknya, lalu Gegero jatuh tidak sadarkan diri. Otome memuji pekerjaan Osada. Gegero memohon untuk mengembalikan istrinya dan diberi kebebasan. Otome merasa seharusnya dia ikut ke bawah tanah bersama sisa suku hantu untuk memberikan darahnya. Saat itu, Gegero baru menyadari bahan dalam membuat sebagai obat keabadian adalah darah suku hantu. Gegero marah dan Osada mengucapkan mantra sehingga tubuh Gegero tidak bisa bergerak. Otome juga memerintahkan pengawal mengajari Gegero sopan santun. Mizuki berusaha menghentikannya, salah satu pengawal mendekatinya dan Mizuki membantingnya, tapi semua pengawal segera menahan Mizuki dengan pedang. Otome memberi peringatan pada Mizuki jika ingin selamat kembali ke Tokyo maka harus melupakan semuanya tentang desa ini. Di kamar Tokimaro, Nezumi datang atas panggilan Sayo karena Sayo minta Nezumi memberikan buku harian Tokimaro pada Mizuki. Toshiko datang dan Sayo memohon pada bibi Toshiko untuk menyimpan rahasia ini dari ibu. Tapi Toshiko menolaknya karena tidak ingin Sayo dan Otome melakukan sesuka hati. Otome segera memerintahkan Osada membawa Gegero ke pabrik dan segera memberitahu orang-orang desa tentang rencana Tokiya mewarisi kursi kepala keluarga akan dipercepat, dan juga membawa Sayo agar bisa menikah dengan Tokiya, hal yang sama saat Tokisada masih hidup. Karena jika memiliki anak dari kepala keluarga maka pasti memiliki penerus yang jauh lebih kuat dalam spiritual. Mizuki tidak kuat mendengar itu, Mizuki merasa Otome bukan manusia, seketika Osada memukul Mizuki dari belakang hingga pingsan dan Otome memerintahkan memasukkannya dalam gudang. Saat di gudang, Nezumi datang membangunkan Mizuki dan memberikan buku harian Tokimaro. Mizuki keluar dari gudang dan membacanya bersama Nezumi. Selesai membaca, Mizuki segera merobeknya karena telah menghafal semuanya. Sayo datang dan mengajak Mizuki segera pergi. Mizuki pun setuju dan mereka bergandengan tangan hingga sampai terowongan. Para pengawal membawa Gegero ke ruang bawah tanah dan di sana banyak sekali suku hantu yang diambil darahnya hingga tubuh mereka tinggal tulang dan kulit. Otome menjelaskan, bila darah suku hantu ditransfusikan ke manusia, maka mereka menjadi mayat hidup, kemudian darahnya akan dimurnikan menciptakan itulah rahasia Ryuga. Lalu Otome memerintahkan memotong tangan kanan Gegero. Mereka segera memegang tangannya dan saat kapak diayunkan, ada tembakan peluru sehingga kapak terpental. Mizuki minta segera membebaskan Gegero dengan menyandera Sayo. Waktu itu, saat mereka di terowongan, Mizuki melepaskan tangannya dan minta Sayo meneruskan perjalanan karena Mizuki merasa jika melarikan diri sekarang maka mereka akan mentertawakannya. Sayo pun ingin ikut kemanapun Mizuki pergi. Saat menyandera Sayo, Otome melihat tangan Mizuki gemetar. Otome segera menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura dan minta Sayo menghentikannya. Otome memberitahu Sayo bahwa Mizuki telah mengetahui apa yang dilakukan Sayo bersama kakeknya. Sayo terkejut dan segera tertunduk malu. Mizuki mengatakan karena perbuatan Otome itulah menyebabkan Sayo dimiliki Kyokotsu. Setelah sering bersama Gegero, Mizuki bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dan Mizuki melihat Sayo diikuti roh-roh. Sayo mengaku, Kyokotsunya telah menghabisi Tokimaro saat mencoba melakukan hal yang sama dengan kakek, juga pada Hinoe karena mengancam memberitahu Mizuki rahasianya bersama kakek. Dan, juga pada Toshiko yang mencoba menghalangi Sayo. Sayo tidak ingin dijadikan alat. Mizuki juga merasa bersalah karena memperalat Sayo agar bisa dekat dengan Ryuga, Mizuki ingin menebusnya dengan mengajak Sayo ke Tokyo. Sayo tidak ingin lagi pergi karena dimanapun akan sama. Seketika semua lampu padam dan Sayo berubah menjadi Kyokotsu. Sayo akan mengakhiri semuanya. Osada segera memanggil Kyokotsu tapi kekuatan Sayo menghancurkannya dan memakan pecahannya. Sayo membangkitkan semua kebencian dari suku hantu menyatu dengannya, lalu tubuh Sayo meledak dan suku hantu menjadi Kyokotsu menyerang kubu Otome. Melihat itu, Sayo tertawa sambil mengeluarkan air mata. Sayo mendekati Mizuki dan mencekiknya, tapi tiba-tiba Mizuki bisa terlepas karena Sayo sedang terluka oleh Osada yang kemudian terjatuh dan tubuh Sayo terbakar. Mizuki menjadi sangat sedih. Jimat Gegero menghilang dan segera mendekati Mizuki. Geta pun kembali dan Mizuki mengambil kapak dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Misterius. Pulau bergejolak, desa pun bergoyang. Mereka telah sampai, Mizuki mematahkan gemboknya dan setelah masuk, pintu segera menutup dan tersegel. Hanya beberapa langkah, kepala Mizuki kembali sakit dan Gegero memberitahu, sekarang berada di dasar jurang Pulau Misterius. Mereka melihat pohon sakura berdaun merah dan mereka juga melihat foto Tokisada dan Tokiya. Mizuki bingung melihat Tokiya, tapi tidak butuh waktu lama Mizuki menyadari Tokiya kerasukan Tokisada. Gegero mengetahui pasti Tokisada telah menggunakan ilmu terlarang untuk dapat mengambil tubuh Tokiya. Tokisada mengakui saat melewati usia 80 tahun, Tokisada merasa bingung melihat semua anaknya tidak memiliki kemampuan, karena itu ia mulai mempelajari ilmu terlarang untuk membangkitkan rohnya, dan memilih Tokiya sebagai kapalnya. Gegero menyadarkan Mizuki, mereka telah dikelilingi Kyokotsu. Tokisada membawa kepala tengkorak untuk menyedot semua Kyokotsu. Lalu, Gegero menanyakan keberadaan istrinya. Tokisada memberi petunjuk di pohon sakura warna merah karena dari darah istrinya.
Gegero segera mencari di sekitar pohon. Lalu Mizuki memberitahu Gegero, banyak tubuh di dalam air. Gegero melihat, mereka adalah saudara-saudaranya. Mizuki ikut mencari dan memotong akar sakura. Tokisada menjelaskan bahwa suku hantu telah mengalami penderitaan berkepanjangan yang akhirnya menciptakan kebencian dan melahirkan Kyokotsu. Tubuh Mizuki semakin lemah, dan Tokisada membawa istri Gegero ke permukaan. Gegero terkejut melihat istrinya berubah karena terlalu banyak darah yang diambil darinya. Gegero menangis dan berkata, kamu sudah sendirian untuk waktu yang lama, sekarang semua sudah berakhir. Istrinya berkata, aku tidak sendirian. Gegero terkejut dan Tokisada menyadari bahwa istri Gegero telah hamil selama ini, karena itu dia tetap bertahan sepanjang waktu untuk melindungi anaknya. Tokisada merasa senang karena dengan begitu produksi M juga akan semakin banyak. Istri Gegero menangis mendengar itu. Gegero marah dan Tokisada mengeluarkan Kyokotsu sangat besar dan kuat. Gegero bersiap lari untuk menghindari serangan tapi terkena hempasan dan terlempar ke bangunan. Gegero berlari di atap, lalu memanjangkan rambutnya untuk menarik tanduk Kyokotsu dan membelit tubuhnya lalu berdiri di atasnya, tapi tidak disangka dari bawah kaki muncul gigi dan kepala. Kyokotsu masuk air dan Gegero terbawa arus masuk lebih dalam. Gegero mengeluarkan jurus petir dan Kyokotsu mengeluarkannya menabrak dinding batu. Kyokotsu menusuk tubuh Gegero dengan jarinya dan membuangnya ke Sakura. Ranting Sakura menangkap Gegero dan menghisapnya. Tokisada menyarankan Gegero untuk menyerah. Gegero berkata, aku tidak pandai menyerah, demikian juga temanku. Mizuki datang membawa kapak, lalu mengangkatnya. Saat itu Tokisada langsung mempengaruhi Mizuki untuk bekerja dengannya, dengan begitu, Mizuki bisa memiliki kekayaan dan kenikmatan hidup. Mizuki tidak mempercayainya dan Tokisada segera mengambil kepala tengkorak. Mizuki mengayunkan kapak memecahkannya. Tokisada ketakutan pada Kyokotsu yang berubah marah. Mizuki tertawa, lalu jatuh. Kyokotsu mendekati Tokisada, menggigitnya, memakannya dan menjadikannya bola. Gegero berkata, sekarang penderitaanmu akan bertahan selamanya. Setelah itu Kyokotsu mendekati Gegero dan Gegero mengeluarkan listrik sehingga akhirnya bisa bebas. Gegero berdiri di depan istrinya dan bayinya mulai bersinar, lalu tangisannya membangkitkan seluruh suku hantu yang bersatu dengan gelang Gegero mengikat Kyokotsu berubah menjadi baju dan menempel di tubuh Gegero. Gegero segera menggendong istrinya dan berkata, aura kebencian sangat kuat dan segel penahanan pun terbuka, Kyokotsu ingin membalaskan kemarahannya. Pohon Sakura telah runtuh dan Gegero segera memberikan bajunya pada Mizuki agar tidak kehilangan akal jika Kyokotsu menyerangnya. Gegero juga minta tolong untuk menjaga istri dan anaknya dikeluarkan dari desa, karena Gegero harus menyerap aura kebencian dari Kyokotsu agar tidak menyebar semakin luas. Desa menjadi kacau karena serangan Kyokotsu. Kouzu berjalan di tengah mereka dan tertabrak mobil Katsunori, lalu mobil oleng menabrak pohon dan terbakar. Mizuki menggendong istri Gegero dan minta Gegero berjanji untuk tetap hidup. Gegero berjanji mereka akan bertemu lagi, lalu Mizuki berlari meninggalkannya. Gegero segera mendatangi dan memegang tongkat segel berkata, sekarang aku akan menjadi tempat baru kalian. Setelah menariknya, semua Kyokotsu masuk dalam tubuhnya. Kini badan Gegero penuh perban dan saat bertemu kembali dengan Mizuki, Mizuki lari karena tidak mengenalinya. Mizuki kembali menjenguk istri Gegero dan melihatnya telah meninggal, lalu menguburkannya. Tubuh Gegero hanya menyisakan satu bola mata dengan tubuh baru, lalu melihat Mizuki menggendong anaknya yang lahir dari tanah kubur istrinya dan bayi itu bernama Kitaro. Kembali ke reporter, segera ditolong Kitaro dengan melemparkan bajunya. Saat itu, Gegero mengetahui bahwa Kyokotsu itu adalah Tokiya. Tokiya hanya minta tidak dilupakan. Kitaro berjanji mengingatnya selalu. Tokiya berterima kasih, lalu pergi bertemu Sayo. Setelah itu Gegero menceritakan seluruh kisah di desa Nagura pada reporter agar bisa disebarluaskan. Demikian ceritanya, keserakahan manusia pasti akan berakibat buruk bagi dirinya maupun orang lain, maka jauhilah dan tetap berbuat baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.